Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dua saudari perempuan bergiliran merawat ibu mereka yang sakit sampai salah satu dari mereka menyerah dan pergi. Dikutip dari erabaru.net, dua saudari perempuan setuju untuk merawat ibu mereka yang sakit. Tetapi ketika dia terbaring di tempat tidur, saudari tertua mengatakan bahwa dia sudah memiliki dua anak dan tidak dapat merawat ibunya yang sakit. Ketika Sylvia Dance yang berusia 70 tahun didiagnosis menderita Parkinson, kedua putrinya memutuskan bahwa terlalu berbahaya bagi dia untuk terus tinggal sendirian di rumah tua yang besar itu. Jadi kedua putrinya, Rita dan Grace, memikirkan bagaimana mereka dapat membantu ibu mereka. Saran yang mereka berikan kepada Sylvia adalah bahwa dia akan menghabiskan 3 bulan dengan setiap anak perempuan dan menyewakan rumah mereka yang besar dan indah untuk menutupi biaya hidupnya. Dan itu berhasil untuk sementara waktu. Awalnya ini adalah yang pertama bagi keluarga Rita, suaminya dan kedua anaknya. Sylvia selalu menjadi favorit cucu dan menantunya mencintainya. Nenek ada di sana sepanjang waktu sebagai babysitter dan pembantu ibu. Meskipun Sylvia tidak gesit seperti dulu, dia adalah orang yang dinamis dan aktif yang senang membuat makanan, membuat kue dan membantu anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Dia adalah berkah, seru suami Rita, Paul, dan dia juga, tetapi Parkinson adalah penyakit progresif. Sylvia menghabiskan 3 bulan berikutnya bersama Grace, dan ketika dia kembali ke Rita lagi, dia sedikit lebih lambat dan kurang gesit. 2 tahun kemudian ketika dia kembali ke Rita, dia mengalami kesulitan besar untuk berkeliling dengan alat bantu jalan. Dia bukan nenek periang lagi, tangan kirinya terus kram dan bicaranya terganggu. Rita terkejut, dia tidak menyangka kondisi ibunya memburuk secara dramatis. Dari bantuan yang diterima, Sylvia berubah menjadi gangguan bagi Rita, terutama ketika dia terisak karena dia kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Itu adalah pukulan terakhir bagi Rita. Lagi pula anak-anaknya kehabisan popok. Dia mengira bahwa tugas-tugas yang tidak menyenangkan seperti itu jauh di belakangnya. Rita berbicara dengan suaminya dan keduanya memutuskan untuk menyewa seorang penjaga untuk Sylvia. Beberapa ribu euro sebulan yang sebelumnya didapat dari rumah 5 kamar Sylvia dan Munich tiba-tiba dibutuhkan untuk membayar pengasuh. Rita kesal, uang itu telah digunakan untuk beberapa tambahan yang sangat bagus yang telah menjadi kebiasaan keluarga. Dan sekarang mereka harus membelanjakannya untuk pengasuh, itu tidak adil. Jadi Rita menelpon Grace dan meminta pertemuan untuk membahas kondisi ibunya yang memburuk. Dengar, kata Rita, saya ingin berterus terang. Semakin sulit untuk menjaga ibu di rumah, oke? Katie berusia 13 tahun melalui titik puncaknya dan hal sekarang berusia 8 tahun. Sejujurnya, saya tidak berpikir itu adil bahwa mereka harus hidup dengan seorang wanita yang tidak lagi mengendalikan fungsi tubuhnya. Paul dan saya selalu berusaha membesarkan anak-anak dengan ceria, tetapi itu tidak mungkin ketika ibu terus kencing di popok. Grace tercengang. Aku tidak mengerti, Rita. 6 bulan yang lalu kamu sangat bahagia. Itu berfungsi 6 bulan lalu, oke? Bentak Rita. Sejujurnya saya tidak pernah berpikir itu akan menjadi begitu buruk begitu cepat. Dokter mengatakan ibu tidak menanggapi obat-obatan. Mereka hanya tidak bekerja. Kamu belum menikah, kamu bebas seperti burung dan ketika ibu sudah sembuh datang, kamu tidak akan keberatan. Apalagi jika pengasuhnya masih bersamamu, kata Rita meyakinkan. Jadi kamu tidak ada hubungannya dengan perawatan ibu? Grace bertanya dengan heran. Oh, tentu saja, aku akan datang berkunjung setiap akhir pekan, kata Rita. Dan jika kamu perlu pergi dari waktu ke waktu, aku bisa membawanya bersamaku selama beberapa hari, selama kamu memberitahuku sebelumnya yang memadai. Aku mengerti, kata Grace lembut. Kamu bisa tenang, Rita, aku akan menjaga ibu.
kamu tidak perlu khawatir." Rita merasa senang. Dia pulang dan memberitahu ibunya tentang perubahan itu. "Bu, kamu akan segera pindah dengan Grace dan tinggal di sana secara permanen. Seperti yang mungkin kamu perhatikan, anak-anak sedang tumbuh dan membutuhkan lebih banyak waktu dari kami," kata Rita pada ibunya. Sylvia tercengang. "Maafkan aku," katanya pelan. "Saya pikir saya adalah beban." "Sama sekali tidak," seru Rita senang. "Hanya saja aku butuh waktu dan ketenangan untuk bersama keluargaku sendiri, dan masalahmu tidak mudah." Ketika Grace menjemputnya, Sylvia meneteskan air mata dan tidak mengatakan sepatah kata pun selama 1 jam perjalanan menuju rumah Grace. Grace mencoba berbicara dengan ibunya, tetapi dia hanya memalingkan wajahnya dan menangis. Malam itu setelah makan malam, Sylvia berkata, "Aku tidak pernah ingin menghancurkan hidupmu dan menjadi beban bagimu. Seandainya aku mati." "Mati?" teriak Grace ngeri. "Bu, apa yang kamu bicarakan? Aku sangat mencintaimu, aku membutuhkanmu." Tapi Sylvia menangis dan berkata, "Popokku, aku perlu mengganti popokku dan aku tidak bisa melakukannya. Semua tugas menjijikan ini akan jatuh padamu." Grace memeluk ibunya dan mengatakan, "Aku mencintaimu, Bu, dan membersihkan pantatmu tidak akan berbeda dari ketika kamu membersihkan pantatku. Ketika aku masih bayi, kamu merawatku, memberi makan dan melindungiku. Sekarang giliranku untuk membantumu. Ini bukan beban jika dilakukan dengan cinta." Sylvia menangis bahagia. Dia tahu bahwa Grace akan ada untuknya dan merawatnya dengan cinta selama sisa hidupnya. Rita mulai berkunjung setiap minggu, tetapi seiring waktu kunjungannya menjadi semakin jarang. Setahun kemudian, Rita terkejut menemukan bahwa pendapatan besar dari menyewakan rumah ibunya sekarang sepenuhnya menjadi milik Grace, dan bahwa Sylvia telah mengubah wasiatnya dan menyerahkan semuanya kepada Grace. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Cinta tidak berpaling ketika merawat orang yang dicintai menjadi lebih sulit. Rita juga memiliki ibunya di sekitar ketika dia membantu dan berguna, tetapi ketika dia menjadi semakin tergantung, dia menjatuhkannya. Orang tua kita telah merawat kita dengan cinta dan pengabdian dan pantas mendapatkan perawatan yang sama di tahun-tahun senja mereka. Grace mencintai ibunya dan bersedia memberinya perawatan yang sama seperti yang diberikan Sylvia saat dia masih bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.